Halo guys, kembali ke channel gua dan kali ini kita akan ngapain nih? Katanya mau Q&A bang. Oh iya, Masa lu lupa? hari ini kita akan Q&A guys. Dan BTW terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel gua ya guys ya. Itu sangat membantu gua dalam berkembang lebih lanjut. Dan gua ada apa bang? Udah 60 subs loh, mantap. Mantap. Dan BTW ada pertanyaan dari teman-teman kita nih guys. Bisa minta tolong dibacakan oleh Volto atau Oke. Bentar. Pertanyaan pertama. Min, dari kapan lu suka Ellen Jo dari anime Shark Girl? Dari si berusaha untuk bahagia. Dari sebenarnya udah lama sih. Aku kenal si Ellen atau di gamenya disebutnya si Ellen Jo itu dari itu 2 atau 3 tahunan lalu. Aku tuh sempat main dan aku coba-coba ternyata wah ini karakternya ya jelas lah, personalitinya bagus, terus dia cantik dan kayak gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, aku sambil ngejawab. Nah, lanjut bang. Makan tuh simpulan. Nah, kali ini lagi dari si berusaha untuk bahagia. Min, dari kapan lo main Blue Strike dan dari kapan lo jadi wibu? Semoga dibaca. Ini udah dibaca. Pertama kali main aku itu main berapa ya, tahun lalu atau oh iya aku tahu 2022 kalau nggak salah. 2022 aku fokus main game itu, cuman nggak kontenin lah karena aku juga bingung mau konten apa, karena juga dulu itu aku belum kepikiran buat channel. Oke. Dan itu buat yang konten part 2 nya aku yang nge-push bloster itu kalian tunggu ya guys ya, akan ada nanti part 2 nya. Oke, masih admin pikirin dulu. Dan ini sedikit spoiler ya guys ya, dan maaf ya kalau misalnya ada suara hujan di sini, emang posisinya lagi hujan cuy. Dan spoiler buat kalian ya, kalau misalnya admin di bulan-bulan kayak Maret, April, Mei kalau jarang upload itu admin lagi sibuk guys, ngurus buat persiapan ujian buat kelulusan ya, yang dibuang Volto atau nama aslinya dia guys, nama aslinya Volto itu aslinya Raka guys. Ya udahlah nggak apa-apa guys, itu dia nama aslinya. Dan sekarang lanjut aja bang. Di video pertama buat channel gua yang itu kalau nggak salah gua nge-showcase proyek coding gua itu gua udah nge-spoiler nama asli gua. Oh iya sih, di kontak gua juga masih ada nama lu, jadi nggak apa-apa ya guys ya, ini namanya sepil, tapi kalian juga nggak bakal tahu kontak kami berdua nomornya berapa karena privasi guys, cuma namanya aja yang kalian tahu. Oke. Oke, sekarang dari si C. Bang, kapan terakhir kali lu ngocok? What the fuck? Ngocok apa dulu nih? Susu kah? Oh susu kemarin atau enggak barusan tadi minum susu gua. Nggak jelas pertanyaannya. Lanjut bang. Bentar, aku nulis dulu. Terus Yan, main Nimbus komennya sampai kantor berapa? Suruh dia ngasih tahu alurnya juga. Ya ping lagi kah ini? Silakan ya ping. Sejujurnya gua main Nimbus Company itu udah nyampe kanto 4 sih, kanto 4 tapi masih awal-awal, jadi gua belum tahu seberapa story sepenuhnya. Gua cuma tahu leaks dari kanto-kanto selanjutnya itu ya cuma dari kayak YouTube, TikTok atau apa gitu guys. Dan oh ya, kalau buat masalah story dan aku ini nggak terlalu ngerti paham, mungkin aku bahkan nyeritain secara ringkas saja ya bang. Ringkas atas pengetahuan gua nih. Nah, Nimbus Company itu bercerita tentang si MC utamanya. MC utamanya itu dia kehilangan ingatan, dan kalau kalian mau tahu MC-nya itu dia bentuknya jam cuy, kepala jam. Dan dia itu punya teman-teman atau partnernya dia yang disebut sebagai Sinners. Nah, mulailah mereka itu perjalanan dari kanto 1, kanto 2, kanto 3 dan seterusnya. Itu kantonya nggak bakal habis sesuai dengan sinner mereka guys. Yang pertama itu kanto 1 itu sinner yang
paling ditunjuk atau paling yang disorot itu si Gregor. Kanto 2 itu si Rodion, dan kanto 3 itu si Sinclair. Kanto 4, kanto 5 dan seterusnya itu gua kurang tahu guys, karena gua juga belum namatin dan gua juga agak bingung buat ngelanjutin karena gamenya itu ya turn based tentu saja, dan genre turn based juga mirip-mirip sama kayak game yang pernah hampir aku mau kontenin yang di GTA aku yang namanya tuh Honkai Star Rail. Itu ya jenis itu, cuman lebih rumit Limbus karena nggak ada mode autonya. Ya ada mode autonya, cuman mode autonya itu kayak gimana ya, mode autonya itu kayak dia itu kayak bisa nyerang ya, kurang lebih begitulah. Lanjut. Oke, dari Rizka, pernah tergila-gila sama cewek di sekolah nggak? Kira-kira karena apa? Tergila-gila enggak sih, nggak tergila-gila banget sih, dan itu juga ya mungkin sekedar suka aja dan nggak terlalu tergila-gila banget karena untuk alasannya karena ya I'm just like a woman, seperti orang pada normal atau pada umumnya gue juga suka cewek. Oke, segitu aja. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa yang bolos sholat cuma 3 kali bisa jadi fanboy? Ya kalau itu bukan gua bicara soal agama ya, emang meme-nya di internet itu memang gitu guys, bukan masalahnya gua bicara soal agama. Dan memang kalau misalnya bolos cuma 3 kali aslinya bukan jadi fanboy sih, bukan jadi lanang ya, kayak ya jenis gitulah, kayak misalnya dia diancap berdosa, terus dia amalnya nggak diterima, terus dia kayak susah banget gitulah ya, kayak gitulah. Gua nggak mau bahas masalah agama lebih lanjut karena ya malas juga sih bahas agama, kan gue juga nggak terlalu alim gitu ya kan. Lanjut. Oke, dari si Rizka lagi, gue denger lu gay ya bang? What the fuck, gue nggak gay anjir, gue masih normal kok. Tanya aja Volto atau Raka, gue normal kan? Normal kok. Normal guys, ban itu normal. Lanjut. Dari si Vilan, sekolah di mana? Sama Sidoarjo mana kok? Kalau sekolah jujur kita spill nggak nih guys, gue sama Volto? Terserah. Oke, jujur aja guys ya, gue sama Volto itu sekolah di nama sekolahnya itu SMP Negeri 3 Krian. Nah bagi kalian yang nggak tahu itu ya Spentika, itu di tepatnya di daerah Sidoarjo Krian guys. Nah kalau Sidoarjo itu gue nggak tahu di bagian Sidoarjo mana, mungkin Sidoarjo bagian timur atau barat mungkin guys. Oke, lanjut. Oke, ini hasilnya pertanyaan di saluran udah habis, jadi aku bakal ngelontarin beberapa pertanyaan lagi. Tapi sorry ya bang, total pertanyaan yang dari gue kayaknya 20 deh. Iya nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, walaupun ya namanya juga channel masih berkembang ya gini guys, subscriber belum banyak, yang tanya cuma dikit, jadi maklumin aja. Oke, dari Raka atau Volto bisa ada yang dipertanyakan, saya jawab. Oke, awal Bang Ian main Roblox sampai akhirnya jadi konten kreator itu gimana ceritanya? Nah ini bagus nih pertanyaannya bang, gua dongeng lagi nggak ini? Seralah. Oke, secara singkat aja ya, aku mulai pertama kali tertarik Roblox itu, ini tertarik Robloxnya dulu atau buat jadi konten kreator nih bang? Dari awal dulu, dari awal. Oh, dari awal. Konten kreator ini. Dari awal suka Roblox sama konten kreator nih. Yap. Jujur. Jelaskan secara ringkas. Aku pertama kali main Roblox gitu ya guys. Kalau nggak salah waktu aku kelas 3 itu, kelas 3 SD itu pertama kalinya aku kenal Roblox, kenal ya game-gamenya, walaupun aku dulu ngetiknya ngasal gitu kan, karena dulu aku juga nggak terlalu lancar bahasa Inggris, dan jadinya ya udahlah. Setelah itu kan aku waktu kelas 5 atau kelas 6 aku tuh punya mimpi kalau misalnya kalau misalnya Roblox aku kontenin rame nih kelihatannya, dan dimulai lah itu aku bukan mulai jadi konten kreator, mulai nyiapin rencana buat jadi konten kreator. Dan kelas ini waktu di SMP-an kelas 7 atau kelas 8-an gitu guys, atau kelas 1 atau kelas 2 SMP-an, gue baru bisa keturutan buat channel YouTube.
Dan di kelas 3 ini ya puncak-puncaknya gue lagi sering upload karena ditemenin ini Raka sama Volto atau Volto ya guys ya. Dan terima kasih buat Raka atau Volto yang udah membalikin semangat gue lagi buat ngekonten ya bang. Oke, makasih juga. Dan ini pertanyaan berikutnya. Dari semua game yang Anda mainin, mana yang paling ngebentuk karakter channel Ian Gameplay? Channel ya. Ya jelas lah. Pakai nanya dia jelas for second guys. Yang pertama kali konten ini kan jelas for second, jelas bahas skill-skill atau bahas karakter. Dan sebenarnya ya memang for second yang awal bentuk channel ini, dan kemudian dilanjut Lost Track. Dan yang kalau kalian lihat sendiri shortku itu rata-rata kan video anime atau edit gitu, itu cuma ya biar ada ciri khasnya. Short itu khusus kayak anime atau video edit. Kalau yang panjang itu kayak konten Roblox, Lost Track, atau aku juga ada ide buat nambahin satu game lagi. Kalian setuju gak nih guys? Kalau setuju komen aja game apa yang harus ku tambahin, tapi jangan game yang kayak berat banget gitu kan, deviceku juga terbatas guys. Oke lanjut bang. Oke, gimana cara Bang Ian nentuin game mana yang layak jadiin konten? Nentuin jelas nih bang, kita kan sebagai konten kreator ya kan bang. Yap. Sebagai konten kreator kita juga harus melihat pasar game yang lagi rame saat ini. Contohnya kenapa aku pilih Roblox ya, karena Roblox kan mungkin nggak serame dulu, mungkin ya rame sih rame, cuman nggak serame dulu banget gitulah ya. Aku pilih. Tahu kenapa alasannya sekarang? Kenapa tuh bang? Ini masalahnya. Wah, aku lanjut nih ya bang, karena aku pilih Roblox itu karena ya mungkin fanbase-nya nggak terlalu gede-gede banget gitu, nggak kayak komunitas game kayak contohnya aja kayak Starrel, jelas Starrel, Zenless Zone Zero, atau itu kayak Genshin Impact. Nah itu Roblox ya lumayan lah fanbase-nya, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget ya, pokoknya seimbang gitu. Dan kenapa aku pilih for second, sekali lagi aku tuh tertarik sama gameplaynya yang unik, kayak ini gamenya kok unik banget gitu survivalnya. Dan mulailah aku ajak si Raka atau si Volto ini guys buat konten for second lagi atau for second bareng gitu. Oke lanjut bang. Oke, lebih susah berkembang di game yang udah rame atau game yang masih dead game? Kalau ini sih tergantung minat ya, tergantung minat sama tergantung cara aku mempromosiin atau aku nyentuh gamenya itu. Kadang ada dead game, kayak misalnya gue juga nggak tahu kayak dead game apa ya di Roblox, mungkin beberapa dead game yang udah ketinggalan. Grow Garden aku juga pernah main guys, itu Grow Garden dead game ya, sekarang mungkin udah dead game atau nggak serame dulu lah. Itu sebenarnya masih bagus kalau kalian suka sistem kayak farming atau tanam menanam. Dan kalau yang game rame contohnya kayak jelas per second itu ya jelas karena fandomnya juga gede, dan ya developernya sering update dan nggak ngelakuin blunder sama sekali, dan dia juga nggak ada berkaitan sama kayak apa gitu guys, kayak gue juga nggak tahu spesifikasinya yang lebih lengkap. Oke lanjut. Oke, kita pindah genre ke bagian Roblox only. Genre Roblox apa yang paling Bang Ian suka buat dimainin atau dikontenkan? Genre ya jelas kayak tadi, kayak for second, survival game, terus game santai ngecil yang nggak perlu banyak mikir. Terus apalagi ya, oh ya itu game yang sedikit grinding kayak, tapi masih ada unsur-unsur kecilnya kayak gamenya si Arise, itu Arise buat Arise solo leveling. Terus Grow Garden, jelas Grow Garden. Terus Fish It itu ya lumayan rame gamenya, dan sejenis itu lagi sih pokoknya game-game chill dan game-game horror survival. Oke, pernah gak ngerasa bosen sama Roblox? Cara ngatasinnya gimana? Karena apa ya, jujur pernah sih ngerasa bosen karena ya, yang pertama faktor device utama ya guys ya, apalagi YouTuber gaming kan device paling diutamakan. Terus yang kedua faktor itu sih bang, teman. Kan seruan dari bermain Roblox itu kan ada teman kan bang. Yap.
Dan kayak rasanya main game sendiri tuh kayak apa gitu ya, mungkin bagi kalian yang udah terbiasa main game sendiri kayak lebay lu bang, gua aja bisa main game sendiri. Ini kan berbeda perspektif gitu kan, ada orang yang sukanya main game sendiri, ada juga yang senengnya main bersama teman gitu ya guys ya. Dan cara mengatasinya menurutku ya kayak ngelakuin aktivitas lain gitu, kayak nyoba game baru selain Roblox, atau nyoba aktivitas baru kayak contohnya gambar atau editing video gitulah. Lanjut bang. Oke, menurut Bang Ian, apa yang bikin Roblox gak mati-mati sampai sekarang? Yang nggak bikin mati-mati jelas lah, gamenya yang terus nambah setiap hari, terus fandomnya juga gede ya, nggak gede-gede banget. Dan tentu saja Roblox itu sekarang nerapin aturan apa gitu ya bang, gue juga kurang tahu, itu yang membatasi chat kalau nggak salah. Verifikasi wajah buat bisa ngechat, kalau nggak bisa ngechat ya chatmu kekunci selamanya, mantap. Nah ya kayak gitu guys, itu mungkin update Roblox yang mungkin ada beberapa player yang suka, ada beberapa player yang meh atau kurang suka. Dan mungkin itu aja, lanjut. Oke, kalau Bang Ian jadi game developer di Roblox yang bikin game Roblox sendiri, konsep gamenya bakal kayak gimana, dan developer lokal pertama yang Anda samperin siapa? Developer lokal ya bang, kalau misalnya aku amin sekali lagi guys, kalau aku misalnya jadi developer di Roblox, dan mungkin aku bakal ambil inspirasinya sih dari itu, siapa ya, mungkin abang tahu itu nggak, Roblox Topik Indonesia, atau kalian tahu guys Roblox Topik Indonesia? Mimin. Iya Mimin, itu kan Mimin juga sering bikin game-game gitu kan. Aku tuh terinspirasi dari situ, dan aku juga aslinya mau banget bikin, cuman karena keterbatasan device dan nggak mungkin juga aku bikin di HP karena nggak ada Roblox Studio di HP. Oke. Dan mungkin suatu saat nanti aku bahkan bikin game sendiri di Roblox, dan genre gamenya itu kayak shooter FPS gitu, tapi nggak ada kayak sistem microtransaction-nya kayak Robloxnya itu brutal gitu, kayak ada item OP, ada item enggak, itu ya full skill based only, dan ada mode-modenya, dan itu bisa dimainin sama teman kalian guys. Jadi kalian nggak butuh private server, dan private servernya tuh gratis cuy. Kalau gratis kebanyakan exploiter dong. Oh tentu aja enggak bang, kalau misalnya nanti gua bikin game, sistem deteksi cheatnya bakal gua lebih perketatin, itu yang paling gua utamain. Dan jelas lah kalau bikin game di Roblox itu harus siap nggak siap ada exploiter, dan kalau ada exploiter, sistem gua langsung mendeteksi. Gua pakai sistemnya bot itu mungkin guys, botnya mendeteksi kalau ada yang nge-cheat, langsung instant kick dari server, atau enggak banned langsung dari gamenya, atau mungkin langsung aja banned akunnya, mungkin gitu ya guys ya. Nah berarti sama aja dong kayak pas gua nanti bikin game itu, nanti kalau misal kedeteksi cheat itu nanti gamenya itu punya ID sendiri. Gimana kalau orang itu kedeteksi cheat, ID-nya itu bakal keacak lagi sama gamenya? Kalau itu gue juga kurang tahu nih guys cara ngatasinnya. Mungkin hanya developer gede yang mungkin kayak siapa itu bang, developer gede yang abang tahu ya, contohnya mungkin kayak si Sam, terus si Cendel, sama siapa lagi tuh bang, gue juga kurang tahu. Pokoknya developer Roblox yang gede itu kan mereka juga lumayan lah sistem keamanan cheatnya itu. Sorry guys, admin batuk dikit, biasalah faktor cuaca. Dan lanjut bang. Oke, sekarang ke Blue Strike. Hal yang paling menarik dari Blue Strike dibanding game FPS lain kayak Valorant itu apa? Jujur, kalau bandingin Valorant sama Blue Strike itu ibarat kayak kalian bandingin roti yang udah dipanggang atau roti yang masih jadi adonan gitu ya kan bang, bandinginnya. Dan Valorant itu kan katanya nih guys bakal ngeluarin game mobile. Nah si game mobilenya ini nggak tahu munculnya kapan, dan si Blue Strike ini awalnya udah ada di mobile terus langsung dibuild developernya ke PC. Dan alasan aku suka game Blue Strike itu jelas, yang pertama gamenya tuh ya nggak pasaran banget lah genre FPS, dan yang kedua
apa ya, yang kedua itu mungkin karena sistem unik yang bisa nge-slide atau gerak cepat gitu guys. Dan yang ketiga jelas lah karena lumayan rame pas itu, dan gue atau aku juga pernah sempet jadi bagian dari komunitas itu, juga pernah dianggap ya mungkin co-leader gitu, bukan bukan leader asli ya guys, cuma co-leader gitu di suatu grup atau suatu fandom gitu ya guys ya. Itu udah lumayan banget itu. Dan player Brawl Stars itu bermacam-macam guys, ada yang ramah, ada yang pakai akun Smurf, ada yang juga yang toxic banget, ada yang ya beragam lah bang. Oke, lanjut bang. Oke, skill atau playstyle apa yang paling sering Bang pakai di Blood Strike? Skill ya, skill atau playstyle. Jujur karena aku aslinya udah main Brawl Stars ya guys ya, udah main Brawl Stars, dan aku juga mau bikin konten kan, aku jadinya terpaksa dalam tanda kutip aku nge-smurf. Dan kalian juga tahu kan kalau nge-smurf di game itu juga nggak baik. Ini kan cuma keperluan konten aja kok guys. Aku nggak bakal ngebully player-player baru yang baru main Brawl Stars ku bantai atau ku gimana, enggak kok. Aku main biasa. Kalau misalnya mereka jago, aku akuin jago kok. Aku tuh respect kok orangnya, nggak semenghina gitu. Oke, lanjut bang. Menurut Bang Ian, Blood Strike itu lebih cocok ke casual player atau competitive player? Nah, kalau Brawl Stars itu kompetitif sih bang, karena jelaskan itu game FPS, ada sistem rankednya, ada sistem matchmaking, bisa sama orang, itu juga bisa cross platform, bisa PC ketemu mobile atau mobile ketemu PC sebaliknya gitu. Nah itu yang bikin kompetitif, karena kalau misalnya kita ngaktifin cross platform matchmaking, poin penambahan rank kita bakal lebih gede. Nah kalau nggak aktifin mungkin tambahnya gede kalau misalnya kalian jadi top 1. Kalau diaktifin cross platform matchmaking itu lebih gede lagi guys. Oke, lanjut bang. Blood Strike punya potensi besar gak buat konten jangka panjang menurut Bang Ian? Blood Strike mungkin ada sih, ada selain Roblox, selain itu juga selain Roblox dan Blood Strike, aku juga mau ambil salah satu tema game yang mungkin bukan Roblox atau Blood Strike ya guys ya. Itu kayak ya kalian tahu sendiri yang kayak di foto profilku ini kan si Ellen ini kan dari Zenless Zone Zero. Aku juga kebetulan udah main kebetulan lama, mulai dari CBT-nya. Dan aku itu suka main Zenless Zone Zero ya karena Ellen guys. Apakah kalian setuju kalau nanti aku upload Zenless Zone Zero guys? Komen aja ya, karena yang di video terbaru kan udah kasihku sneak peek dikit itu, bocoran kontennya. Itu cuma gameplay chill kok, itu chill banget gamenya, bisa kalian explore kayak game-game open world pada umumnya. Oke, lanjut bang. Oke, untuk Zenless Zone Zero ini cuma satu pertanyaan doang. Kesan pertama Bang Ian waktu pertama kali main Zenless Zone Zero gimana? Kesan pertama ya, gamenya itu aku kira ini gamenya wah ini kompetitif banget ini atau enggak nyantai banget ini. Tapi ternyata setelah aku jalanin, kayak di game ini kan ada storynya bang, story sama ya game-game chill santai explore gitu. Ternyata gamenya emang santai cuy, cocok buat kalian yang nggak mau mikirin game atau kalian yang habis kalah dari game kompetitif. Bisa lah kalian coba nih, game seru kok, nggak perlu grinding lama-lama, cukup daily login, nyelesain misi, lawan boss atau ngelawan story gitu, ngelawan story melalui story, dan udah gitu aja. Bisa kalian tinggal kok kalau misalnya kalian udah nggak ada waktu, bisa kalian lanjutin lagi kalau kalian udah ada waktu. Oke, lanjut bang. Oke, sekarang buat para kreator dan penonton yang lagi nonton video ini ya, oh ya jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya sorry guys, admin lupa masih jangan lupa like dan subscribe channel kami berdua ya. Gak subscribe ku hantam kalian. Nah, kalem bang. Tips paling realistis dari Bang Ian buat penonton yang mau konten game yang pertama kali, misal game Roblox, game ya pokoknya game-game yang anda mainin atau yang belum anda mainin gitu. Tips ya buat kalian yang mau mulai channelnya atau mulai perjalanan kayak kami berdua ini. Yang pertama jelas, kalian siapkan device yang bagus guys. Jangan, ya bisa sih kalian mulai starter pack kayak aku gini, atau si Volto atau si Raka guys, bisa kalian dari starter pack gini. Dan saranku aja, kalau kalian mau milih game, jangan game yang berat-berat banget, pilih game kayak ringan kayak Roblox atau kayak aku gini guys ya. Pilih game ringan aja. Kalau kalian udah punya device yang mumpuni, baru kalian lanjut lagi. Dan mungkin Volta ada mau nambahkan sedikit.
kalau kalian pengen jadi konten kreator itu wajib banget mikirin ide kontennya. Terserah kalian mau pakai skrip apa, skrip konten atau enggak, bukan skrip exploiter kayak waktu itu. Iya, kalau kalian main game itu biasanya kan beberapa youtuber ada yang pakai skrip buat ngomong di kamera. Kalau kita, kalau lebih tepatnya aku sih ngomongnya spontan gitu loh guys, kayak ya spontan dari ucapan, mungkin ya nggak terlalu bergantung pada skrip. Skrip sih ada, cuman nggak hafal-hafal banget lah. Pokoknya udah tahu inti dasarnya, terus aku tambahin kayak aslinya aku mau bikin jokes gitu, cuman aku juga masih belajar dalam proses editing, dan mungkin itu aja yang bisa aku omongin deh bang. Lanjut aja. Kalau dari aku sih full tanpa skrip. Lalu pertanyaan berikutnya, lebih penting ngejar tren atau bangun ciri khas sendiri? Itu juga kalau misalnya kalian nih guys ya, kalau kalian mau rame ya kalian pertama jelas kalian harus punya ciri khas channel dulu. Yang kedua, kalian bolehlah ngejar tren tipis-tipis, tapi jangan terlalu ngikut banget. Nanti kalian malah disangkanya youtuber apa ini, dikit-dikit ikut tren, dikit-dikit itu ikut tren. Aduh, ini mulut typo mulu. Ya pokoknya kalian pertama punya ciri khas dulu lah guys ya. Nah ini nih aku mau bahas ini. Ini biasanya yang bakal terjadi kalau misal kalian lagi konten, tapi otak lu ngomongnya lebih cepat daripada mulut lu, jadinya belibet. Nah iya bang, itu tadi otak gua nggak connect anjay sama mulut gua. Jadinya belibet kan? Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Harapan Bang Ian ke komunitas dan channelnya ke depan ini apa? Harapan aku buat kalian semua ya guys ya, buat foto, buat semua kalian yang lagi nonton ini, semoga umur kalian selalu dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa, disehatkan, rezekinya diperbanyak, dan semoga kalian tetap enjoy dan stay di channel kami berdua ya guys ya. Jangan dikit-dikit kalian kayak maksa banget kayak gini, bang kapan upload lagi, bang kapan upload lagi. Iya, aku bakal upload kok guys, santai aja. Tapi kan aku udah kasih tahu tadi, atau kalian belum dengerin yang tadi ini guys, aku punya announcement, dan mungkin foto atau si Raka bisa ikut bantu catat ya bang. Pencatat. Yap, oke. Ini ya guys ya, announcement dikit aja kok dari admin. Dan announcement dikit ini itu mungkin berpengaruh buat kalian kalau yang buat janjiin atau nunggu konten aku. Yang pertama, di bulan Maret, mungkin Maret setelah puasa atau lebaran, Maret, April, Mei, admin itu nggak bisa terlalu fokus ngonten video panjang kayak gini guys. Mungkin cuma video-video short mungkin. Dan yang kedua, alasannya admin nggak bisa upload konsisten di bulan itu, admin juga harus nyiapin ujian buat TKA, ujian buat kelulusan, persiapan ujian apa gitu, pokoknya full ujian guys. Jadi kalian harap maklumin ya. Kalau kalian mau nunggu videonya, sabar aja kok. Nanti setelah ujian pasti ada kok waktu kosong, dan admin bakal full upload. Mungkin catat ya full Toto Raka, admin bakal full upload setelah bulan-bulan itu. Nah, kalau admin nggak upload, kalian boleh dah spam tuh, admin kapan upload gitu aja. Dan mungkin sesi Q&A nya sampai di sini dulu aja ya bang. Aku dan foto atau Raka pamit dulu ya guys ya, karena kita nggak bisa lama-lama. Dan ini Q&A pertama kali aku. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan memberikan pertanyaan kalian. Bagi pertanyaan yang baru kekirim atau belum kejawab, sabar aja kok guys. Nanti di 100 subscribe aku bakal Q&A lagi. Plus, setuju nggak nih room tour? Bang Foto atau Bang Raka setuju nggak? Sekalian face reveal ya. Makanya kalian subscribe dong, ramein sampai 100 subs. Nanti aku bakal itu kok, santai aja, bakal ketepatin janjiku. Oke. Mungkin segitu aja. See you next time guys. Bye guys. Kami dari yang berdua sign out.